Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diridhoi Allahnya dan semua kita ini juga tercatat sebagai mendapatkan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jala wajhika ajimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb yang maha pengasih dan maha penyayang, yang memberi ketentraman dalam hati kami. Kami bersimpuh memohon ampun atas kesalahan dan kehilapan kami. Kami lemah tak berdaya sedang Engkau maha kuasa. Ya Allah, ya Rabb, izinkanlah kami, dosen Institut Transportasi dan Logistik Trisakti pada hari ini, melaksanakan sosialisasi online yang bertemakan packaging strategi untuk meningkatkan daya saing produk bersama saudara kami, Forum UMKM Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, dan juga saudara kami lainnya peserta yang ikut dalam seminar online ini. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah pertemuan ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami, dan bermanfaat bagi kaum Republik ini, kami kecerdasan, dan lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, ya Rabb, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah dada kami, serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun, wa salamun salim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setelah kita berdoa, acaranya akan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, kita akan lanjut ke sesi sambutan dari Bapak Endi Rismawan, selaku camat dari Megamendung. Kepada Bapak Endi, apakah sudah hadir di tempat? Pak Agus kan sepertinya. Oke, baiklah. Sepertinya karena Pak Endi tidak ada, untuk sambutan, selaku Kepala Seksi Ekonomi, dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor, Ibu Yulianti, Bapak-bapak dosen Trisakti, juga rekan-rekan anggota Forum UMKM Kecamatan Megamendung. Pertama-tama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa ikut dalam kegiatan ini. Tak lupa juga kami sampaikan pada pimpinan saya, Bapak Camat, yang saat ini memang di Megamendung lagi ada kegiatan, terutama kemarin terjadinya longsor di Desa Sukakarya, Kampung Coblong. Ini para pegawai Kecamatan Megamendung ada di lokasi di sana untuk membantu karena ada tanah yang longsor yang menimpa beberapa rumah. Untuk itu, saya mewakili pimpinan saya untuk menyampaikan sambutan pada kegiatan ini. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu rektor
yang dengan ilmunya mau memberikan atau mentransfer ilmunya kepada rekan-rekan kami di forum UMKM. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu ini selalu sehat, sehingga bukan hanya saat ini kita ketemu, tapi mudah-mudahan nanti bisa berlangsung silaturahmi ini menjadi kepada kita bimbingan. Memang kami perlu bapak, perlu ibu, sehingga kami banyak masalah yang belum bisa kami selesaikan. Dan mungkin melalui akademisi inilah kita bisa berkembang. Dosen, dengan terbuka hati, ke depannya kita ya melihat situasi masyarakat Indonesia saat ini akibat daripada pandemi, sama yang ada di Kecamatan Megamendung, ini perlu dorongan, perlu motivasi agar bagaimana perekonomian yang utama di Indonesia, terutama di Megamendung, bisa ini Bapak Ibu maklumi semuanya stagnan dalam perekonomian. Untuk itu saya mohon maaf dan juga saya support, saya berterima kasih banyak kepada bapak-bapak dan Trisakti. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kepada rekan-rekan anggota forum ini kita simak bersama bahwa ini ada peluang buat kita untuk maju. Bagaimana kita menyikapi kelemahan-kelemahan kita dalam mempacking, pasti memasarkan, supaya kita lebih maju lagi. Rekan, kita simak bersama. Manfaat. Akhir kata, bila ada kalimat saya yang salah atau tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat melanjutkan kegiatan pada forum ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Agus atas sambutannya. Terima kasih banget karena sudah mewakili dari pihak masyarakat. Selanjutnya kita akan menyaksikan sambutan dari Ibu Wakil Rektor 1 yang terhormat dari ITL Trisakti, Ibu Dr. Yuliantini. Nah, kepada Ibu Yuliantini kami persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, Bapak Ibu sekalian. Yang terpenting sekarang itu adalah kesehatan. Kalau sehat bisa cari rezeki. Bapak Edi Rismawan, Esos, selaku Camat Megamendung, atau yang diwakili oleh Bapak Agus Sandi, SPDMM, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Megamendung, Bogor. Moga-moga Bapak sehat selalu ya Pak ya, dan warganya terutama. Amin. Yang terhormat Bapak, tadi juga ada Pak Edison dan Ibu Direktur Sarinah, Pak Ibu Sarina selaku Direktur P3M, dan Bapak-Bapak Pak Rifni, Bu Lis, dan Pak Iqbal, di mana hari ini mengadakan PKM di Megamendung. Memang tugasnya dosen salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Itu wajib Bapak Ibu sekalian, dan memang ada 3 tridharma yang harus dilakukan oleh dosen. Yang pertama adalah pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, hari ini adalah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Megamendung dengan judul packaging ya Pak ya. Judulnya itu panjang. Sosialisasi strategi packaging untuk meningkatkan daya saing produk. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai digitalisasi. Kadang-kadang kita punya produk bingung untuk memperkenalkan kepada
seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dengan adanya digitalisasi. Mungkin di sini ada, nanti saya lihat tuh, dan kemasan yang sangat baik bisa menjadi branding dari usaha-usaha Bapak yang ada di Megamendung. Memang kalau kita lihat sudah banyak packaging yang bagus sehingga dapat memperkenalkan produk, salah satunya sebagai media promosi, menjadi daya tarik dan menjadi identitas produk. Bisa saja mungkin di Megamendung banyak hasil bumi ya Bapak Ibu, yang kalau kita lihat kemasan di kemasan sayur atau kemasan buah hanya seperti itu aja ya, diikat terus dimasukin ke keranjang biasa dan tidak ada kemasan yang menarik, bersih seperti itu. Jadi kalau kita menjualnya langsung ke masyarakat bisa menarik minat para pelanggan. Selain nanti ini Pak Rifni, Bu Lis, setelah packaging mungkin bagaimana untuk logistiknya? Yes. Jadi kalau logistiknya packaging udah bagus, bagaimana kita menjualnya keluar? Ya. Berarti harus ada logistiknya nanti. Nanti ada lagi Pak Agus, minta Pak Rifni dan timnya untuk buat lagi PKM khusus untuk logistik, sehingga bagaimana mengirimkan barang-barang yang ada di Megamendung sampai ke tangan pelanggannya. Sehingga ini akan berkembang terus Pak Agus, bagaimana buat packaging. Saya ngelihat waktu itu saya nggak di Megamendung, di mana di Puncak. Jadi memang bisa masuk ke supermarket yang berkelas. Jadi tidak saja masuk ke pasar induk, tapi langsung ke supermarket yang memang peminatnya adalah orang-orang yang sudah menengah ke atas. Jadi kalau memang packaging bagus, yakin saya bisa masuk ke pasar-pasar yang lebih tinggi. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih kepada juga dibantu oleh Bu Sarina, sehingga kita memiliki kerjasama dengan Kecamatan Megamendung, ya Pak Agus, dan mungkin saja Bu Sarina bisa menjadi desa binaan. Mungkin ada di mana di sana ada desa yang bisa menjadi binaan ITL Trisakti. Jadi setiap dosen bisa ke sana, apa saja yang bisa kita bantu. Membuka misalkan transportasinya kurang atau di sana produknya banyak tapi kemasannya nggak bagus seperti yang akan dilakukan oleh Pak Rifni CS, bagaimana menjualnya ke pasar gitu ya. Kita tidak saja kepada pasar tradisional, sekarang sudah ada tani hub misalnya seperti itu ya Pak ya, contoh. Jadi memang sudah ada, tidak lagi ke sekarang bukan di ijon ya Pak ya. Jadi udah diambil tapi petaninya nggak dapat apa-apa gitu. Jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh tim dari Pak Rifni jangan stop sampai sini ya Pak. Mungkin dari dosen-dosen lain juga bisa bergabung sehingga bisa membantu Kecamatan Megamendung untuk memasarkan semua produk yang ada di sana. Ya kalau perlu bagaimana mengemasnya dengan baik dan membuat satu supply chain daripada produk-produk yang ada di sana. Saya rasa itu saja Pak dari saya. Semoga hasil dari PKM ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Megamendung dan juga khususnya untuk mahasiswa ITL Trisakti. Dan hasil ini juga harus dijelaskan atau diajarkan kepada mahasiswa ya, mungkin masuk ke mata kuliah logistik. Mungkin kita punya mata kuliah khusus sekali mungkin untuk packaging ya, karena memang tidak saja bahan makan tapi apapun juga pasti harus ada packagingnya. Saya aja Pak jual empek-empek pakai packaging Pak, yang harus ditempel pakai stiker segala macam. Itu salah satu branding dari produk kita sendiri. Baik, saya rasa itu aja Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat PKM ini dan tidak sampai sini saja, mungkin berlanjut. Nanti Ibu bisa, Pak Agus, nanti kalau memang ada desa yang bisa kami bina, ya kami bantu dari ITL Trisakti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Yuliantini atas sambutannya.
Betul sekali, semoga mungkin ke depannya kita bisa bekerja sama dengan desa-desa lainnya juga untuk mengembangkan masyarakat di sana, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi. Nah, untuk sesi ini acara akan dibawakan oleh Ibu Lis Lesmini selaku moderator pada acara hari ini. Nah, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nih Ibu Lis Lesmini. Nah, Ibu Lis Lesmini SH MSI CHCM ini sudah pernah memiliki banyak sekali pengalaman di berbagai bidang. Nah, yang pertama-tama sebelumnya beliau adalah seorang legal officer dari PT Nirwana Karisma. Lalu beliau juga pernah menjadi operational officer di Bank Danamon Indonesia. Lalu juga berlanjut sebagai dosen di Universitas Jakarta dan Universitas Respati Indonesia. Lalu beliau juga saat ini menjadi dosen di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti dan juga menjadi kepala di Learning Center PT Neo Sinergi Indonesia. Nah, tak hanya itu, Ibu Lis Lesmini juga sudah certified in Human Capital Management sejak tahun 2019 dari Human Capital Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikasi dosen dari Kemenristek-Dikti sejak tahun 2017. Nah, untuk Ibu Lis Lesmini SH MSI CACM, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Haura. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, Bapak, Ibu, Teteh, mungkin AA, ya. Aki ada nggak nih Aki di sini? Iya. Semoga semuanya tetap semangat ya. Walaupun hari Sabtu weekend ini harus tersita waktunya untuk mengikuti acara. Insya Allah acara ini akan bermanfaat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Yuliantini, yang terhormat Ibu Sarina, yang terhormat Bapak Agus mewakili Bapak Camat, kemudian yang terhormat Bapak Kamdi selaku Ketua Forum UMKM Masyarakat Kecamatan Megamendung, yang terhormat Bapak Ibu semuanya, juga rekan-rekan saya dari ITL Trisakti mungkin yang sudah berkenan hadir, terima kasih. Baiklah, kita akan mulai acara sesi sosialisasi kita pagi ini. Perkenankan saya, Lis Lesmini, untuk memandu acara. Saya akan memperkenalkan bicara pertama. Acara kita terbagi atas 3 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan oleh Bapak Muhammad Rifni mengenai strategi packaging untuk meningkatkan daya saing produk. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan pembicara kedua oleh pemaparkan digital untuk Bapak dan Ibu yang berkenan untuk bertanya, dan pada saat kami akan bahas kita Rifni SEO Sinergi Indonesia Event Training Consulting Transportasi dan Logistik. Kemudian beliau juga adalah komisioner dari PT Sinergi Wisata Abadi, dan yang terpenting beliau adalah dosen di ITL Trisakti dari sejak tahun 2008, sudah lama ya. Kemudian beliau juga adalah instruktur untuk dangerous good atau penanganan barang berbahaya di Lion Air Group, BP3 Curup, dan kemudian beliau juga adalah pernah menjadi Sales Development Japan Airlines dan Sales Development Manager Sales Instructor ya di berbagai perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata ada produk yang termasuk dalam golongan barang berbahaya, juga mungkin nanti bisa menghubungi kami untuk kami berikan cara penanganan lah istilahnya ya. Baik, demikian CV singkat dari pembicara pertama kita, Bapak Muhammad Rifni, SE, MMTR. Kemudian yang akan beliau sampaikan adalah mengenai strategi packaging. Seperti kita tahu, packaging adalah salah satu hal yang penting dan harus diperhatikan oleh setiap pebisnis, terutama pelaku UMKM. Apalagi di situasi pandemi seperti saat ini, di mana konsumen banyak mengalihkan offline menjadi belanja online atau menggunakan platform daring. Nah, pelaku UMKM tentunya harus mampu mengatur strategi agar bisa bertahan. Salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah dengan membuat kemasan yang kekinian serta kemasan multiguna yang selain juga meningkatkan daya saing juga bisa memberi keuntungan bagi para pelaku UMKM. Tidak berpanjang-panjang, saya akan panggilkan Bapak Muhammad Rifni. Silakan menyampaikan materi mengenai strategi packaging untuk meningkatkan daya saing produk. Terima kasih, Bu Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, wasyukurillah. Kita bertemu walaupun hanya online. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, ya Bapak Endi Riswanda, lalu Pak Agus Sandi sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, lalu ada saudara saya Pak Edison SH sebagai Pengurus Masyarakat Adat Puncak, lalu juga kepada Bapak Kamdi sebagai Ketua Forum UMKM Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, serta saudara-saudaraku sekalian yang belum ketemu di Megamendung, para penggiat UMKM, juga saudara-saudara kita yang mungkin di luar Megamendung juga hadir ini, ya, sahabat, saudara, tetangga semuanya. Ya, semoga hari ini saya mau share saja dalam hal mengenai strategi packaging ya. Sebentar saya share. Sudah tampil? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Ya, ini sebagai kewajiban kami, dosen ya, yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, di mana selama kita offline itu kita ke kampus ngajar, lalu juga kewajiban selain PKM ini juga ada penelitian, jadi nanti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Warek kita, Bu Liantini, untuk meneruskan ya, dan juga saya ada pesan khusus dari Bu Sarina, nanti kita lanjutkan kepada perjanjian kerjasama untuk melanjutkan. Nah, ini salah satunya kami bertiga, ini yang paling dasar ya, jadi sebetulnya kemasan ini bagian daripada kargo atau barang yang mau dikirim. Tadi Ibu Liantini juga sudah menyampaikan nantinya the next yaitu mengenai supply chain-nya, transportasi, betul Bu. Jadi ini kita mencoba, saya memperkenalkan juga dengan saudara kita di Megamendung, yaitu mengenai kemasan. Ya. Jadi bagaimana kemasan ini tadi sudah sampaikan Bu Lis, ya jelas memudahkan konsumen mengetahui brand dari produk seseorang tadi atau kelompok ya. Lalu meningkatkan kredibilitas produk sebelum pelanggan membeli, jadi nanti biar istilahnya biar tertarik gitu ya. Nah, saya coba ini nanti akan membahas jenisnya, standarnya ya, standar dari kemasan biasa, artinya kemasan barang-barang biasa, lalu barang-barang khusus ya. Nah, di mata kuliah yang saya ajar juga, yang diberi amanah oleh kampus, saya mengajar basic cargo, di mana kargo secara barang kirimannya, tapi yang kecilnya kan adalah barang yang hasil produk, ya, yaitu general cargo dan special cargo. Nah, ini kita coba untuk yang basic dulu aja, bahwa fungsinya adalah jelas, kalaupun nanti bahannya makanan kering atau makanan basah, nah ini kita sudah masuk ke special cargo atau special kiriman. Jadi fungsinya jelas untuk mencegah busuk, ya, juga mencegah kesehatannya sendiri, juga mempertahankan kenyamanan. Ya. Jadi saya kalau diskusi sama Pak Edison ulu kutek ya, supaya makanan ulu kutek ini bisa nggak dikirim selama 2 hari di perjalanan. Nah itu nanti ya. Terus juga untuk melindungi barang tersebut, jadi kemasan memang untuk melindungi baik dari awal dibuat tadi sampai ke toko tempat penjualnya. Nah juga untuk menginformasikan, ya tadi Ibu Yantini juga bilang saya pun jualan PMP harus pakai label, yes, supaya orang tahu nih ya, bukan hanya tahu istilahnya hanya PMP, tapi ini ya, bisa diberi nama, dikasih gambar ya kan. Bisa sekarang macam-macam lah ya, jadi tambah keren gitu ya. Nah, untuk transportasi, nah ini nanti yang Bu Tini tadi bilang next-nya Pak Rifni ya, ini yang maha penting. Jadi nanti saya akan singgung mengenai transportasinya sendiri sampai ke supply chain barang kita yang sudah enak ya, yang sudah enak, sudah terkenal karena kemasannya tadi tidak tahan ya, istilahnya nanti ada istilah di IATA regulation itu adalah strong and durable. Nah, jangan salah arti ya.
strong durable, artinya kuat dan tahan. Jadi dua. Jadi bukan saja hanya menutup saja, tapi strong and durable. Nah, kenapa? Karena untuk transportasi. Oke, saya lanjut. Mengenai melindungi dan jaga isi barang, betul ya. Jadi kita secara umum, apapun barang yang kita hasilkan masak, jelas melindungi. Ya, juga mewadahi dalam satu kemasan. Nah, ini nanti sudah meningkat. Yang artinya sekarang sudah dikasih di handphone. Jadi kalau tidak menarik nantinya informasinya, hanya bungkusan biasa namanya singkong, atau ibunya kemasannya menarik, atau ada labelnya, nah informasinya nggak sampai ya. Terus juga dalam menarik, ya, kemenarikan dalam kemasan, terutama pemasaran. Ya, tadi Ibu juga ada singgung, Pak Agus juga bilang, ini bagaimana nih barang dari Megamendung ini bisa bukan saja untuk Jabodetabek, ya, Nusantara, kalau perlu global, gitu ya, Pak Agus ya. Indung di Swiss gitu ya. Okay. Nah, lanjut untuk keamanan. Nah, ini keamanan ini tadi memang terhadap barang itu sendiri maupun nanti keamanan dalam pengangkutan. Jadi kita secara umum nanti di supply chain pun ada kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Nah, sekarang ini dengan berkembangnya supply chain ya dari hulu sampai hilir, ini ditambahkan lagi ancillary. Jadi ada tambahan mengenai kemasannya ya, tipe kemasan. Jadi tadi primary-nya sudah banyak nih. Ada beberapa produk-produk yang sampai sekarang ini yang lagi ngetren apa itu? Plastik film. Nah, istilah plastik film sama kertas yang tidak robek ya, dan melipatnya juga agak repot. Nah, itu nanti ada kertas. Terus lalu mengenai secondary-nya tadi yang setelah bangkalan yang dibungkus ada lagi, mungkin ini disebut kemasan kecil. Ini ada tempat saya di logistik pun bahwa primary atau bahan yang langsung membungkus dari bahan itu sendiri. Nah, ini yang kita kenal di masyarakat sehari-hari. Ini baru berapa yang saya ambil aja. Kantong laminasi, artinya dari kertas yang dikasih laminasi ya, dikasih ada yang seperti lilin itu atau seperti plastik, tapi tidak utuh plastiknya. Nah, lalu ada plastik sendiri. Contohnya tadi ya plastik yang bisa dipakai lagi, nanti kita akan bahas ya. Lalu produk thermoform, nah ini baru juga hampir semua lebih kepada jenis makanan memakai thermoform. Nah, kaleng timah ini ya minuman ya, minuman kaleng. Ya kita lihat minuman kaleng yang dulu kita tahunya di botol, minuman sekarang sudah kaleng, dan kalengnya pun sudah tipis. Ya. Sudah tipis sekali dan bisa didaur ulang. Ya, alhamdulillah saya juga diamanahkan oleh kampus untuk mengajarkan reverse logistik. Jadi nanti bahwa dari produsen tadi, dia juga harus memikirkan bagaimana kemasan tadi bisa didaur ulang. Jadi kaleng timah ini sekarang udah bisa didaur ulang. Nah, kertas perkamen. Nah, ini kertas perkamen pun juga kertas yang tadi, hampir yang tadi saya bilang sulit dirobek, tapi bisa tetap ya. Lalu kertas kekuatan basah. Nah, ini yang kita pakai di mana? Di susu ya. Ya, saya nggak sebut mereknya. Ya, susu cair itu yang susu kita anggap susu dari UV ya. Monokarton, nah ini yang lebih keras nantinya monokarton, jadi bisa dipakai lagi. Nah, kantong retort ini sekarang sudah mulai yang dipakai nih, kemarin saya lihat juga di Megamendung mengenai kopi ya, sudah pakai kantong retort, sudah keren ini. Lalu kertas foil laminasi, nah ini sama tadi ya mengenai kantong laminasi. Oke, ini gambar-gambarnya saja, jadi sekilas bahwa ini kita nggak usah sebut merek-mereknya, tapi ternyata hasil diskusi dan saya hasil googling juga, mohon maaf, inilah yang dipakai yang utama ya. Jadi tadi cairan, lalu benda padatnya yang kering, lalu benda cair dan padat yang tidak tahan, berarti kemasan yang harus tahan dan kuat ya. Ini contoh-contohnya. Lanjut ke secondary ya. Jadi tadi kalau yang utama ya langsung dari bahan yang dibungkus. Nah, untuk secondary ini yang lebih kepada fungsi utama dalam kelompoknya. Ya, kelompoknya. Tadi kan satuan ya. Kelompoknya kalau saya ambil saya gambar aja nih mewakili, kalau kita minuman di botol berarti kita siapkan ada satu kerat kardus atau nanti kerat plastik sebagai secondary-nya agar supaya nanti kita mengirimnya per kelompok gitu ya. Nah, apalagi sekarang ini
saya juga diskusi kepada teman-teman di pabrik yang kemasan, mereka sudah meyakinkan mengirim telur itu tidak pecah. Nah, ya, telur tidak pecah, mengirim gelas tidak pecah. Ya, jadi sudah sampai ke taraf yang sangat-sangat canggih nantinya ya. Itu alhamdulillah juga saya sempat main ya dapat rezeki keluar sana. Di sana sudah mereka tidak lagi pakai ganjalan bantalan dalam, tapi dia sudah bisa meyakinkan kiriman telur sama gelas yang tipis itu tidak pecah gitu ya. Oke, ini yang secondary, ini contoh-contoh. Nah, mungkin ini saya lihat dari saudara kita di Puncak ketika mengirim sayur ya, buah. Nah, ini yang sehari-hari. Nah, dulu kita awal-awalnya pakai peti ini aja ya. Sekarang sudah plastik dan plastiknya sudah tertutup. Ini yang di sebelah kiri ini saya lihat di di minimarket setiap hari saya lihat mereka sudah ada seperti ini tertutup, disegel malah ya, ada segelnya. Terus yang ini ada terbuka, ini buat buah dan sayur. Nah, yang ketiga ini yang penting buat ketika saudara kita sudah ya kita doakan sudah ekspor ya, artinya baik itu domestik maupun keluar. Berarti nantinya adalah kemasan ketiganya ini yang penting, baik itu peti, ya peti kayunya, lalu strappingnya, lalu paletnya. Nah ini saya ikut training awareness ini 2 hari full ya untuk cara packing, cara mengemas sampai naik ke pesawat udara. Saya juga ikut kursus ini, di mana kemasan yang sudah tadi dibungkus di dalam, lalu yang kedua tadi di box, nah ditaruh di palet. Nah ini contoh sekilas saja yang di sebelah kanan ini sudah masuk untuk ke transportasi, ya, baik laut, udara, dan daratnya. Ini yang ketiga. Nah ini yang menarik dari teman-teman saya di logistik adalah mengenai yang ketiga ya, tadi yaitu sekarang ini palet ini sudah sampai plastik ya, bukan saja kayu. Kenapa? Oke, sekilas saja bahwa ada negara-negara yang tidak terlalu ketat dalam hal palet kayu ya. Oke, nanti ada sekilas saya ceritakan. Oke, yang ancillary ini tambahan. Nah, tambahan tadi ya alhamdulillah Ibu Yulianti ini sudah jualan, sudah ada tambahannya ya, berupa label nantinya, berupa tipsnya nanti berwarna ya. Lalu nanti ada juga print berwarna. Nah, ini apa? Selain tadi memperkuat dalam dan yang ketiga tadi juga sebagai tambahannya. Jadi sebagai perkatnya, lalu nanti sekarang ini tidak saya lihat sudah nggak berbentuk paket biasa, sudah pakai apa namanya? Ya dikeranjangin, dikasih pita dan segala macam ya. Oke, tambahannya seperti ini tadi sudah ke arah memang ke arah teknologi juga ya. Jadi tintanya yang tidak beracun lagi, lalu juga plastiknya juga bisa didaur ulang ya. Lalu nanti lakbannya atau plasternya yang mudah juga didaur ulang ya. Nah, jadi ancillary ini saya lebih detail bahwa bahan ini juga menunjang dalam kemasan yang sekundernya ya. Menjadi juga tambahan nilai paket yang utama juga, meningkatkan kinerja, artinya tadi langsung terlihat untuk promosi juga, mencegah kontaminasi, meningkatkan visibilitas, jadi kalau ada hal-hal yang perlu ditonjolkan kembali. Nah, mengikat bahan kemasan itu sendiri ya, jadi nanti strapping tadi, dan membuat kekuatan lebih agar mencegah kerusakan produk tersebut. Ya, jadi ini saya lihat, saya juga pelaku konsumen, saya beli barang-barang, saya lihat dan saya kadang-kadang saya kumpulkan ada bahan-bahan yang memang bisa dipakai kembali dalam hal ancillary ini ya. Nah, ini saya tambahkan lagi bahwa tidak serta-merta kita selalu bahan untuk
tidak pecah atau tidak rusak itu pakai styrofoam. Ternyata memang bahwa bahan bantalan ini intinya adalah melindungi barang dalam kerusakan ketika nanti dibawa ya, goncangan. Baik itu dari awal keluar dari dapur istilahnya atau tempat produksi sampai nanti ke tempat toko. Nah, ini beberapa contoh yang saya ambil foam, ini kita bilangnya styrofoam ya. Tapi juga bisa serpihan kertas, nah, beberapa produk ya, lalu limbah kapas artinya yang kayak spon gitu ya. Nah, pasir ini bukan pasir tanah, tapi bentuk pasir nantinya ya. Ini saya tidak banyak yang saya ambil. Strapping ini perlu. Jadi ketika nanti bahan-bahan UMKM produk ya dari yang tadi primer, sekunder, tersier, kalau sudah ya semoga saudara kita UMKM sudah sampai ke ekspor, tadi sudah disinggung, itu ya kita pastikan kita juga punya strapping ya. Dan sekarang alatnya tidak mahal, bisa manual hand ya, hand strapping aja ya. Nah, ini diperlukan agar supaya di dalamnya kencang ya, dalam paletnya juga kuat sehingga dalam transit nah, kita pastikan bahwa barang kita ini dari Megamendung umpamanya ke Jayapura itu tidak bisa langsung, berarti ada transit. Nah, ini menjaga jangan sampai goncangan tadi atau membuat benturan ya. Lanjut saya mencoba dalam hal mengenai pemakaian berdasarkan frekuensi. Jadi tadi kemasan, jenis-jenis kemasan tadi secara umum dan khususnya, nah inilah yang saya ambil dari internasional bahwa tanda-tanda ini yang sekali pakai ini adalah nantinya akan merujuk kepada daur ulang ya. Jadi nanti ada tanda seperti ini melingkar ya, box, lalu ini wrapping dan ini lid, artinya bisa dibuang. Artinya di sini walaupun nanti ditampung, ini bisa didaur ulang. Nah, kalau nanti semoga ya kita akan menghitung timnya Pak Kamdi, Pak Agus ya. Memang wah jadi mahal Pak ini istilahnya. Udah pasti begitu, tapi nanti dulu kita lihat ada bahan-bahan yang bisa apa istilahnya massal dan bisa daur ulang dan kita minta ini dicap jadi resmi dari Balai Pengujian Kemasan ya. Kita udah punya di Indonesia. Dan sahabat saya pun sudah mendapatkan lisensi khusus kemasan dangerous good. Ya, alhamdulillah nih, sahabat saya juga nih dosen ya. Oke, ini yang kedua adalah multiple. Jadi artinya tadi sekali pakai dibuang ya. Nah ini yang daur ulang. Bukan, dipakai lagi maaf. Nah dipakai ini yang sehari-hari kita bisa lihat ya galon air ya. Lalu untuk tabung gas serta botol. Tapi sekarang botol jarang ya. Dulu waktu ya istilahnya jadul ya kita kalau minum minuman ringan itu daur ulang. Dipakai 2 kali lagi botolnya. Sekarang enggak. Langsung sekali pakai. Yang ketiga adalah kemasan yang tidak dibuang. Ini menjadi apa ya? Nah ini nih kalau setiap Lebaran ya, saudara kita nih setiap Lebaran nih katanya hoax katanya. Ya kongguan ternyata isinya cuma rengginang. Gitu. Artinya apa? Ini masuk nih. Nanti Pak Iqbal akan membahas tuh mengenai branding. Sebuah kaleng ini yang tidak dibuang. Nah ini bisa panjang ceritanya. Ya oke. Terus juga dahulu dipakai orang tua kita menjadi pot lah, menjadi apa segala macam. Artinya kemasan ini bisa dipakai kembali dan menjadi nilai tambah nantinya. Terus juga berdasarkan pemakaian tadi, juga pertama adalah kemasan siap pakai. Nah ini yang sekarang lagi ngetren. Jadi sebelum kita offline dan online nanti ya, offline kita sekarang ini mau cuma di mana di gerobak nah, seperti apa ayam goreng apa kentang goreng apa atau ciloknya. Nah ini sekarang bukan saja hanya plastik saja, tapi sudah memakai karton tadi ya.
Mungkin karton yang level bawah dulu, bukan yang tadi monokarton ya. Nah ini ya juga sekarang juga sudah banyak. Saya juga coba membantu anak saya juga ada yang ya ikut kuliner juga. Ini sekarang udah banyak nih plastik ini, kotak ini udah harganya sudah harga umum ya. Jadi dalam nanti saudara kita di UMKM sudah tidak terbebani dalam harga pokok ininya ya, produknya. Jadi sudah bisa dihitung mungkin di bawah Rp1.000 ini sudah bisa masuk gitu ya. Nah, lanjut adalah yang keduanya kesiapan pakai tadi adalah siap dirakit. Nah, ini juga lagi ngetren nih. Ya. Jadi mungkin saja kita nanti dari ITL ya membuat desain baru gitu ya. Dari satu lembar karton sudah bisa mengemas yang mungkin kotak biasa atau sampai ke botol atau sampai ke barang yang bulat mungkin saja nanti ya. Nah ini sedang berlomba anak bangsa, saya lihat anak-anak muda kita sudah mempunyai desain kemasan yang siap dirakit. Jadi tidak perlu pakai staples, tidak perlu pakai lakban lagi. Jadi tinggal dirakit terikat ya. Ya, jadi dari yang hal yang kecil sampai yang box besar. Ya, jadi pernah saya juga ikut waktu saya di FedEx, saya mohon maaf sekilas. Jadi ada satu box yang tanpa dilakban itu bisa kuat sampai 25 kilo. Ya, terikat dia. Ya, ini waktu itu saya training gitu ya. Yes, selanjutnya adalah kita coba ke standar pengemasan barangnya. Jadi tadi jenis kemasan, saya yakin saudara saya di Megamendung juga sudah ada yang pakai, sudah bagus, ya, sudah lancar. Nah, saya mencoba ini kita diskusi mengenai standar pengemasan karena apa? Karena nanti ini menuju kepada pengiriman dan menuju kepada kalau sampai tadi doanya Ibu Yuliantini dan Pak Agus, barangnya bisa sampai ekspor, ya, bisa sampai ekspor, bisa sampai ke global. Nah, ini akan kita akan harus mengikuti aturan dan ketentuan, ya, aturan ketentuan sebuah negara atau ketentuan mengenai internasional. Ya, ketika saya belajar di IATA Regulation, ya sudah diterbitkan yaitu mengenai kemasan itu sendiri, ya, baik kemasan yang umum maupun kemasan khusus, terutama dangerous good. Ya, oke, jadi penjelasannya adalah bagaimana kemasan itu yang bisa nantinya apakah kemasan itu tidak bisa dikembalikan secara generatif, kemasan itu bisa bahan bakunya nanti bisa didaur ulang, ya. Lalu juga bantalannya adalah bisa didaur ulang. Ya. Nah, kalaupun memakai plastik, jadi istilahnya sekarang adalah polietilin, ya. Nah, bagaimana ini untuk menjaga bahan-bahan produk tadi tidak tidak kena udara atau tadi menahan korosi atau karat, ya. Nah, juga sekarang ini tali plastik dipakai. Oke, tapi sekarang ini saya lihat sudah lebih canggih lagi, diolah lagi bahwa dulu kita hanya tahu tali plastik yang ya seperti jemuran, ya, tapi sekarang sudah enggak, lebih ramah lingkungan. Jadi kenapa ini saya ambil beberapa kutipan sedikit ya, bahwa nanti negara masing-masing itu punya ketentuan ya perundang-undangan mengenai syarat barang impor dari suatu negara atau seluruh negara, mereka membuat aturan, ya. Jadi membuat aturan. Jadi semoga nanti kita akan lanjutkan ketemu lagi bahwa kemasan yang awal tadi, baik itu primer, sekunder, tersier, ini juga menyangkut kepada syarat-syarat mengenai kemasannya. Ini sedikit saya kutip aja mengenai ada International Konvensi Perlindungan Tanaman. Ini maksudnya apa? Yaitu untuk tadi bahan yang dari papan atau kayu. Nah, inilah ada beberapa negara yang sangat
aturannya ketat. Ya, jadi mereka juga tidak sembarangan menerima palet kayu. Hanya palet ya. Hanya palet, itu belum bungkusan nantinya. Oke. Ya, bersertifikat. Jadi kita ya harus siap ya. Pemerintah juga membantu dalam hal ini kemasan-kemasan yang dari UMKM sampai ke kepada produsen besar pun juga sekarang ini sudah ada standarisasi ya. Nah, ukuran juga harus dipilih kita dalam kemasan. Jadi memang perlu duduk ya, perlu diskusi lebih dalam bagaimana kalau barangnya walaupun kecil tapi mudah rusak, harus bagaimana? Apakah harus besar seperti ini? Enggak juga ya. Jadi ini kita lihat. Jadi selain ukuran, perlindungan terhadap korosi. Artinya korosi ini adalah perlindungan terhadap udara, cuaca, atau karat istilahnya ya. Jadi ini perlu ya. Makanya sekarang saya lihat ada beberapa kekinian itu adalah FCI film yang tipis sekali itu ya. Yang kita tahunya dipakai buat bungkus permen gitu ya. Tapi sekarang ternyata sudah meluas ini. Oke, lanjut adalah standar pengemasan pangan. Nah ini yang menarik sejak bukan sejak ya, sebelum pandemi pun sekarang sudah kita udah belanja online. Tadinya barang-barang yang general, barang-barang kering, barang-barang yang tidak mudah rusak. Tapi ketika ke sini sejak mulai pandemi sampai sekarang, saya pun juga belanja makanan ya. Sampai tadi saya mencoba ke saudara saya Ulu Kutek, saya pengen beli gitu. Ya, bagaimana caranya standar pengemasan pangan ini. Nah, ini kita harus duduk pastikan kepada produsen bahan baku dulu, yaitu bebas merkuri ya. Bebas merkuri ini yang lebih kepada berbahan yang bukan racun sih ya, artinya yang nantinya sedikit seperti ya racun sih tidak ya, tapi ini nanti contohnya mohon maaf. Terus tidak beracun jelas ya, dari 1 ke 2 ini minimal tadi jangan sampai bahan makanan tadi kita simpan. Tutup gelas. Kita tahu tadi. Suaranya ya Mbak Nengguri ya. Kita tahu tadi ada yang taruh di kulkas. Ya. Tapi kita harus tahu juga, walaupun di kulkas seolah-olah tahan dan kuat, tapi belum tentu bahan yang kita pakai bungkus itu ada sedikit merkurinya atau bahan beracunnya gitu ya. Nah ini juga yang sering banyak dipakai yaitu polyvinyl klorid ya. Jadi kita coba bebas dari ini. Yang sekarang ini kan pemerintah menganjurkan minimarket tidak boleh pakai kresek lagi ya. Tapi tetap aja tidak bisa habis dari pasaran, tetap kita pakai kresek ya. Jadi sebaiknya kresek ini atau bahan-bahan yang polyvinyl ini jangan dipakai untuk makanan langsung. Jadi ini rekan-rekan saya di logistik sudah pakai, ini hanya sebagai sekunder dan tersier ya untuk yang 3. Nah, jadi pastikan 1, 2, 3 ini jangan untuk makanan ya. Nah, yang keempat dapat daur ulang. Yes. Kalaupun tidak 1, 2, 3 ini bisa didaur ulang. Ya, contoh nih di gambar yang saya dapat itu pemainnya karton. Ini bisa daur ulang ya. Dengan pertimbangan limbahnya tidak berbahaya ya, jangan sampai berbahaya. Lalu penggunaan bisa kembali dipakai. Ya, mungkin dulu zaman saya masih kuliah, jalan-jalan waktu saya di Japan Airlines, kalau saya ke Jepang itu beli makanan kue itu kayaknya sayang dibuang tuh kotaknya ya. Mereka tahun saya ingat tuh 83 itu sudah menuju kepada penggunaan kembali mereka ya, selain bisa daur ulang. Dan terakhir hemat energi. Yes. Artinya hemat energi ini sedikit saya singgung pelajaran saya di reverse logistiknya. Jadi ini akan menjadi pertimbangan yang ketat sekarang ini untuk bahan kemasan makanan. Nah, Arif nih, Yes.
Bapak mohon maaf, waktunya 5 menit lagi Pak, mohon Oke. dipercepat. Ya. Percepat ya. Jadi saya langsung aja, ini simbol-simbol yang kita harus perhatikan tadi, syarat-syaratnya. Nah, yang terakhir adalah mengenai packaging itu untuk meningkatkan daya saing. Yes, nanti akan diperkuat lagi oleh Pak Iqbal, yaitu kemasan ini, yaitu kalau bisa memperbaharui gaya ya. Jadi untuk persaingan ini, jadi persaingan bukan hanya kekuatan lezatnya atau apa saja, bagusnya ya, gaya kemasan tadi. Terus juga fit, kalau bisa dibentuk yang lebih, yang tadi sekilas ya saya dapatkan yang terbaru, bentuk kemasan ya sesuai produk itu ya, lebih mudah digunakan. Jadi bukanya ya, kadang-kadang kita kalau lebaran tuh mau buka pakai staples itu, waduh susah ya. Nah, ini bagaimana nanti set sekali keluar buka. Efektif biaya pengemasan. Nah, untuk yang sekundernya tadi bisa digunakan kembali. Nah, terus konsisten ya, istiqomah kita ya, bahwa jaga penampilan. Nah, jaga penampilan dalam hal kemasan. Ya, ini contoh-contohnya tadi sudah disinggung oleh Bu Lis, bahwa ketika kita tadi sudah dari primer, sekunder, dan tersier, lalu balik kepada tadi aturan, nah kemasannya kita pikirkan nih. Nah, ya, mudah-mudahan dari teman-teman UMKM, anak-anak kita yang kini itu bisa mendesain bahwa kemasan ini menjadi multiguna ya, jadi tidak dibuang langsung, bisa buat alat mainan atau yang lainnya ya. Ini contoh-contoh saja ya. Ini saya ambil ya. Artinya tidak langsung dibuang, bisa menjadi gantungan baju, tadinya tas ya. Ini contoh-contohnya. Terus juga bisa buat pot ya, dan seterusnya. Nah, inilah yang juga baru buat saya juga ya, bahwa teman-teman di Jawa Tengah terutama yang besek ini, istilahnya besek ya, menjadi sesuatu yang menarik ya. Dan ini menjadi sekarang ngetren juga ya di Jabodetabek ya. Jadi untuk hadiah itu sekarang udah pakai bungkusan besek dan diberikan warna-warni serta plastik. Yes, saya rasa itu. Alhamdulillah, mungkin ini baru sekelumit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita akan terus ya, Pak Agus, Pak Kamdi, Pak Camat, Pak Edison semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang karena memang waktu ya, dan juga hari Sabtu ini. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, bisa ketemu lagi di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifni, mengingat keterbatasan waktu ya Pak. Baiklah, saya ambil kesimpulan bahwa packaging tidak sekedar pembungkus, tapi juga seni, terutama saat ini ya, di mana packaging tidak hanya berfungsi untuk melindungi, tetapi juga harus mampu menarik perhatian konsumen, sehingga juga pertimbangan konsumen untuk membeli satu produk. Jadi dari packaging ada tambahan nilai jual bagi produk, dan kemudian juga ada berbagai jenis kemasan, ukuran, juga aturan dalam pemakaian packaging dalam kemasan produk. Demikian kesimpulan singkat yang bisa saya sampaikan. Baiklah, mengingat waktu yang mepet ya, kita akan masuk ke pembicara kedua, yaitu dengan Bapak Muhammad Iqbal Firdaus, SPD MBA, yang akan membawakan materi mengenai strategi branding di era digital. Saya akan bacakan dulu profil dari Bapak Iqbal. Ini sudah muncul. Nah, ini kurikulum vitae-nya dari Bapak Iqbal Firdaus. Beliau saat ini adalah dosen tetap pada program studi S1 Manajemen, Fakultas Manajemen dan Bisnis, ITL Trisakti, mengajar di ITL sejak tahun 2010 untuk beberapa mata kuliah, dan beliau juga adalah Kormin untuk kelas internasional di ITL Trisakti. Kemudian skill adalah English, Marketing, Research, Academic Writing, kemudian Education, S1 dari UNJ, kemudian S2-nya dari Universitas Sahid, S2 juga, ini kedua kalinya S2-nya ya, Universiti Utara Malaysia, dan saat ini sedang menempuh program doktoral atau S3 di Universitas Indonesia. Demikian profil singkat Pak Iqbal Firdaus. Baiklah, kami persilakan kepada Pak Iqbal untuk menyampaikan materi mengenai branding produk di era digital. Terima kasih Ibu Moderator. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Agus Sandi mewakili Camat Megamendung, yang terhormat juga rekan-rekan dari ITL Trisakti, Ibu Pimpinan, Ibu Wakil Rektor, Bu Yulantini, dan Ibu Sarina, dan juga yang paling saya hormati adalah para rekan-rekan UMKM dari Kecamatan Megamendung yang sudah mau hadir di kesempatan hari ini, yang memang waktunya pas untuk berusaha sih ya, Sabtu ya, pagi pula, tapi masih bersedia untuk gabung di
program kita. Saya akan coba share dulu karena waktunya mepet nih ya. Ya, sudah tampil kah, Bu Lis? Sudah Pak, sudah tampil. Jadi Bapak Ibu yang akan saya share hari ini bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajari, karena saya yakin teman-teman UMKM justru jauh lebih berpengalaman karena memang langsung terjun ke industrinya. Dan apa yang saya sampaikan mungkin sebagai pengingat ya, kalau udah pernah dapat, kalau belum pernah mungkin bisa jadi ya bahan pertimbangan atau inspirasi, dan kita bisa sama-sama nanti diskusi untuk pertama untuk kebaikan kita bersama juga, terutama bagaimana mewujudkan UMKM yang memiliki keunggulan kompetitif ya. Salah satunya melalui strategi packaging yang akan kita diskusikan hari ini. Jadi packaging the brand ya, pertama kali saya terima topik ini lumayan menarik ya, sangat menarik sebenarnya, karena kita tahu kemasan itu sebenarnya dalam beberapa kesempatan ya merupakan titik pertemuan kita dengan produk tersebut gitu ya. Kita mungkin belum pernah lihat di iklan, belum pernah dengar, tapi begitu kita ngeliat ya itu pertama kali kita kenal dengan produk ya dari kemasannya. Kalau kemasannya udah menarik kita ya at least kan kita palingnya pengen tahu apa sih ini. Tapi kalau kemasannya biasa-biasa aja ya udah lewat gitu ya. Nah, dalam ini ya pemasaran ya, jadi bahkan masih ada perdebatan sebenarnya packaging sama branding itu sama apa enggak sih? Ada yang bilang sama, ada yang bilang berbeda. Tapi yang pasti mereka saling berhubungan, ya, saling berkorelasi dengan kuat. Nah, ya kita nggak perlu melihat perdebatan itu, tetapi kita tahu bahwa ya salah satu cara untuk membranding produk kita ya melalui kemasan. Gitu. Oke, jadi saya mulai dengan hasil penelitian terdahulu. Kenapa? Karena saya akademisi. Kedua, hasil penelitian ini dipakai gitu ya, karena dari hasil penelitian inilah kemudian diterapkan di industri. Apa yang pas, menarik, yang tepat, ditujukan kepada konsumen yang tepat, maka akan diterapkan di realnya gitu ya. Oke, pertama, ternyata untuk pembelian bahan makanan ya 70-80% itu dibuat ketika di dalam toko gitu ya keputusannya. 70-80% itu sangat besar sekali. Dan 90% diantaranya orang yang 80% itu membeli setelah ngelihat kemasannya dulu. Dari situ kan kita sudah tahu. Berarti 9 dari 10 kejadian orang melihat kemasan itu membeli itu dengan melihat kemasannya dulu. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat memberikan apa namanya ya, gong gitu buat Bapak Ibu pelaku UKM bahwa hey, pay attention to your packaging ya. Packaging itu akan menjadi titik pertemuan pertama produk Bapak Ibu dengan konsumen. Dan kemasan tidak hanya mengkomunikasikan terutama pada makanan, konteks makanan dan makanan ringan. Jadi kemasan tidak hanya mengkomunikasikan berbagai fitur sensorik, misalkan rasa, tapi juga memberikan persepsi yang lain. Misalkan kita melihat kemasan kopi ya, kopi warna hitamnya kereng gitu dengan kemasan yang luks gitu. Kita langsung merasakan sense di dalam diri kita, wah ini kopinya kayaknya enak nih, kental gitu ya. Dibandingkan dengan kemasan kopi yang ringkih gitu ya, kalau bahasa apanya dulu orang tua saya bilang nih camplang kopinya gitu ya, itu bahasa Indonesianya apa. Kita bisa tahu bahwa mana kopi yang enak, mana yang enggak, hanya dari kemasannya aja. Nah, kemudian kita juga bisa melihat konsumen itu ternyata melihat kemasan, meraba juga bisa merasakan ada sense, ada rasa, ada persepsi bahwa dia bisa sedikit mengukur apakah produk ini padat, produk ini kemudian seperti kasar, halus, dan lain-lain. Jadi kemasan sekali lagi juga mempunyai faktor penting. Dan nggak cuman ini ya, bisa juga ke creaminess, rasa, kualitas, inovasi. Nah ini udah jelas ya, kita melihat kemasan yang kelihatannya apa namanya ya, out of the box gitu ya, baru lihat, wah kita tahu bahwa orang yang bikinnya serius gini. Itu baru dari satu sisi. Belum lagi ketika kita melihat kemasan yang dibuat well design ya, dibuat dengan serius, dibuat dengan presisi yang tinggi, dibuat dengan kemasan yang sangat high quality. Kita langsung tahu immediately bahwa ini adalah produk berkualitas. Wah, itu adalah asumsi pertama kita dari packaging. Nah, apa sih branding itu sebenarnya? Ini nanti saling berkaitan ya kemasan dengan packaging. Jadi ya kalau menurut definisi sebenarnya tanda, simbol, desain, kombinasi semuanya itu disebut dengan brand, merek ya. Jadi
Maksudnya ketika orang membuat simbol, ketika Bapak Ibu membuat simbol apa namanya ya, gambar dan lain-lain, ya itu sebenarnya sudah menjadi satu merek gitu ya. Tetapi tentu bagi marketer ya, bagi pengusaha, brand itu nggak cuma sekadar identitas bahwa produk saya ini memiliki merek A, merek B. Karena brand itu yang akan menentukan selanjutnya. Brand yang akan membedakan apakah produk Bapak Ibu itu komoditas atau bukan. Seperti kita lihat di gambar ini produknya sama, air kemasan, air minum. Tetapi dari sini kita bisa melihat mana yang ditujukan untuk masyarakat umum ya. Misalkan kita lagi nyetir aus atau lagi naik motor aus, ada tukang air kemasan, kita beli sama air kemasan yang ada di tempat yang luks, yang mewah gitu. Dari sini aja kita bisa tahu. Gitu ya. Nah, artinya bahwa saya ingin menekankan bahwa brand lah yang akan membedakan produk Bapak Ibu, stands out from others, yang akan membedakan, memberikan diferensiasi, memberikan uniqueness dibanding komoditas atau bahkan dibanding kompetitor. Nah, brand oleh karena itu merek ya, ini saya campur bahasa Indonesia bahasa Inggris tapi paham maksudnya ya. Berarti apa? Akan mendorong strategi. Nah, dari brand lah kita akan mendesain strategi kita untuk ya misalkan bagaimana memasarkan produk kita, bagaimana memperkenalkan produk kita, bagaimana orang bisa mengingat produk kita dengan baik. Nah, karena dia sebagai aset, maka dia akan memiliki nilai atau value. Nah, di sini saya gambarkan, saya kasih contoh bagaimana Coca-Cola, kalau tanpa industri Coke ya, tanpa Coca-Colanya ya hanya sekian nilainya. 550 billion US, tetapi dengan brand Coca-Cola maka value-nya jauh berlipat-lipat. Itulah kenapa, ini sekedar informasi aja, kayak misalkan Gojek, Grab, kita tahu ya, mereka belum punya profit ya, mereka belum punya keuntungan karena mereka belum terbuka, bukan perusahaan terbuka dan belum publish laporan keuangan. Tetapi mengapa valuasinya bisa besar? Mengapa kok bisa dinilai, supaya kita sebutin banyak itu ya, kok bisa bernilai besar? Karena brandnya, karena mereknya, karena Gojeknya itu. Jadi ciptakan brandnya, tujuannya satu, jangan sampai brand itu malah menjatuhkan kita, kan justru kepada produk kita, terlepas dari nanti kualitas dan lain-lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu fokus kepada apa? Yang namanya brand equity. Nah, apa tuh brand equity? Jadi begini, kita memasarkan produk kita UMKM, ya, produk-produk baik itu pangan, baik itu produk kerajinan dan lain-lain, handcraftsman, bahkan sampai produk yang sifatnya homemade ya, makanan misalnya, kita ingin gitu ya, nggak cuma sekedar one hit wonder. One hit wonder itu hari ini ngehits ya, minggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, begitu bulan depan habis. Bahkan ketika kita dengar makanan ini yang dulu hits, kita sudah bosen ya. Misalkan kue-kue artis dulu ya, inget ya. Kue-kue artis, itu sampai saya bela-belain itu nyetir ya, istri kepengen ituan, ya udahlah begitu dirasain, ya begitu kue. Saya nggak bilang nggak enak ya. Tapi dari situlah akhirnya apa? Nggak ada brand equity gitu. Jadi brand equity itu kalau mendengar merek kita, responnya langsung positif. Langsung terasosiasi dengan hal yang positif, dan begitu kita melakukan kampanye atau usaha marketing, maka kita akan meresponnya dengan positif. Paling gampang contohnya yang sering dibahas di sekolah-sekolah bisnis itu ya paling enggak produk-produk Apple ya. Kalau misalkan Bapak Ibu memegang handphone, iPhone, wah itu memiliki brand equity yang sangat tinggi. Orang tahu mendengar kata Apple itu kualitas udah pasti lah. Itu yang kemarin diluncurkan. Apa yang terjadi? Jadi euforia di dunia maya ya. Itu percakapannya luar biasa tinggi, dan pada saat dibuka pun orang antrinya nggak ketulungan. Dan kita juga mungkin kalau kita nggak paham ilmunya, kita juga bingung, oh handphone segitu mahalnya kok orang mau beli gitu ya, handphone sampai 15 jutaan gitu ya, 15, 18, bahkan 20 juta. Lah kita beli laptop aja cuma 10 juta ya, ini harganya berlipat-lipat. Tetapi orang mau beli. Nah itulah kekuatan dari brand equity yang merupakan kombinasi dari effort Bapak Ibu dalam menciptakan brand association. Apa tuh, kita ingin ketika orang menyebut nama brand kita, mendengar nama brand kita langsung terasosiasi dengan sesuatu, misalnya kualitas, dengan lifestyle, dengan preservation of the environment atau peduli terhadap lingkungan dan lain-lain.
Dan kita juga harus mendeliver quality kita gitu ya. Jelas ya, kita udah janji A ya kita kasih A+ kalau bisa, jangan cuma sekedar A. Dan orang juga tahu bahwa melihat gambar apel kegigit itu udah tahu itu apple. Itu awareness ya. Dan terakhir adalah ya loyalitasnya itu. Oke, speaking about loyalty ya, loyalty, berbicara tentang loyalty, ada sedikit hasil penelitian ya. Jadi ada 2 nih konsumen ya yang loyal ya, ada 2 jenis. Yang pertama, orang yang konsumen yang puas dan loyal. Yang kedua adalah yang orang yang committed dan loyal. Nah, ini yang kiri yang warna orange ini ya kita ya, levelan misalkan saya suka sama apa ya, misalkan saya suka makan mie ayam jamur tuh dari apa, mie sebutkanlah merek mie satu gitu ya. Saya puas dan loyal gitu ya. Tetapi dari hasil penelitian ini disebutkan bahwa ternyata hubungan emosi itu rendah untuk yang puas dan loyal. Maksudnya apa? Hubungan emosi rendah itu kepada puas dan loyal itu tinggi. Saya kebalik bacanya. Jadi begini, orang yang puas dan loyal itu sangat concern dengan apa namanya ya, dengan aspek emosional dari dia mengkonsumsi barang tersebut, dan itu mengena di sisi emosi saya. Artinya saya merasa bahwa dengan pelayanan diberikan oleh si A, dia berusaha banget untuk memberikan deliver kualitas yang bagus sehingga saya puas dengan hal tersebut. Nah, itu orang yang puas dan loyal. Kemudian kalau barangnya itu barang yang dapat diandalkan, jelas hubungannya sangat tinggi untuk puas dan loyal. Nah, bagaimana dengan yang produk yang mengkonsumsi, yang mempromosikan dirinya sebagai lebih baik? Ternyata itu juga memberikan hubungan yang kuat kepada apa namanya, konsumen yang memiliki komitmen. Nah, apa sih konsumen yang memiliki komitmen? Ya kalau bahasa Inggrisnya itu adalah die hard gitu ya, apa fans boy gitu ya. Fans boy itu orang yang benar-benar ngefans banget. Kalau kita nih ya, misalkan anak-anak muda kan senang sama barang-barang yang sifatnya misalkan yang dari Korea dan lain-lain. Jadi ketika ada iklan yang menyatakan bahwa dapat diandalkan, lebih baik, mempunyai hubungan emosi yang tinggi, nah itu punya hubungan yang kuat kepada mereka yang konsumen-konsumen tersebut gitu. Nah, sementara sosial media yang memberikan informasi ternyata hanya memberikan hubungan yang lemah, pengaruh yang lemah terhadap bagaimana kepuasan si konsumen yang sifatnya loyal ini. Artinya apa? Bahwa daripada Bapak Ibu sebenarnya ini nanti disampaikan di belakang tapi saya sampaikan di depan. Banyak yang kita coba selalu mencari konsumen sebanyak-banyaknya setiap hari. Dalam artian begini, konsumen, kita mendesain sesuatu paket untuk menarik konsumen. Konsumen baru. Tetapi padahal sebenarnya ini hasil penelitian bahwa dari keseluruhan 100% itu sebenarnya yang loyal kepada Bapak Ibu itu hanya 20%. Dan 20% itulah yang menyumbangkan 80% dari penjualan Bapak dan Ibu. Nah, jadi energi kita jangan sampai habis untuk terus meraup konsumen baru. Kalau kita punya sumber daya nggak terbatas sih kayak perusahaan-perusahaan startup itu sih no problem ya, masalah kita sangat terbatas ya sumber dayanya, terutama dana. Oleh karena itu kita fokus kepada 20% mereka yang loyal kepada produk kita, karena mereka yang menyumbang 80% dari penjualan total gitu. Nah, kira-kira seperti itu kesimpulannya. Nah, bagaimana dengan isu utama, hal yang perlu diperhatikan terutama di era digital ini? Ini ada hasil penelitian juga. Pertama, 97% orang itu akan search di Google dulu Bapak Ibu untuk mencari barang. Itu sekarang kalau nggak nyari, wah perlu dipertanyakan ini orang dari mana gitu ya. Kemudian 96%-nya yang browsing itu pakai handphone. Udah nggak ada lagi nih pakai laptop karena saya mau zoom aja ya. Tapi sebenarnya sudah setiap hari kita pakai handphone aja. Kemudian 95%, terutama milenial ya, mengharapkan brand itu punya saluran komunikasi digital, misalnya melalui sosial media atau dalam hal ini Facebook. Dan yang pasti 89% yang melakukan riset online sebelum membeli di toko. Nah, jadi ada 2 yang berbeda nih ya, search sama research sebelum membeli. Kalau search kita mencari ya, tapi kita research itu kita membanding-bandingkan. Nah, ini sesuatu yang sudah pasti Bapak Ibu, bahwa orang itu datang ke toko jarang dalam keadaan blank. Hampir nggak mungkin, pasti sudah dibekali dengan apa? Search dia, search dan research dia. Dia sudah membandingkan barang yang ada di toko A, toko B, toko C, kemudian dia baru datang. Artinya apa?
terjadi perubahan proses keputusan konsumen dalam memutuskan membeli barang atau enggak. Oke, nah ini adalah trennya. Yang pertama, nanti biar cepat ya kita langsung masuk aja. Pertama, konsumen berubah dalam membuat keputusan. Zaman dulu ada awareness, ada needs awareness, ada mencari informasi, menelaah evaluasi, kemudian membeli dan perilaku pasca membeli. Itu sih teori consumer decision tahun ya pra internet gitu ya. Apakah masih relevan ya? Mungkin beberapa masih relevan. Tapi sekarang ya bandingkan aja. Silakan Bapak Ibu berkaca diri sendiri lah ketika mau nyari barang. Ya minimal nanya anaknya, tolong deh dicariin ini yang mana sih yang bagus. Sekarang orang begitu banyak mendapatkan informasi dari sosial medianya. Oke, yang kedua, online retail lah itu apalagi dipercepat, diakselerasi oleh COVID ya. Karena COVID itu mempercepat 5 bahkan 10 tahun era yang mestinya baru datang kemudian gitu. Gara-gara COVID semua dipercepat. Nah, dan yang pasti pencarian online 96%, mengunjungi toko online 91%, membeli barang secara online itu 90% sekarang. Artinya 9 dari 10 pembelian itu dibeli secara online. Dan yang beli lewat laptop cuma tinggal 29%. Udah nggak ada lagi orang yang pakai, ya mungkin itu juga pas diukur kebetulan mungkin pas lagi buka ya, saya curiganya begitu. Padahal aslinya mah kita beli apa namanya nih ya, Tokopedia dan kawan-kawan pasti dari handphone, nggak mungkin dari laptop. Oke, pergeseran pengeluaran iklan ya. Nah, perusahaan sekarang udah jelas ya beralih dari era periklanan massal yang diberikan untuk semua tanpa melihat siapapun juga melalui televisi ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang seangkatan dengan saya enggak ya? Ingat nggak waktu zaman sinetron Sidul Anak Sekolahan ya? Itu jam 7 apa jam 8 saya lupa ya. Pas lagi acaranya sepi itu di jalanan ya. Nggak ada yang keluar karena orang nonton Sidul ya. Dan disitulah TV meraup iklan sebesar-besar. Exposure-nya ada di sana, luar biasa. Dengan ratingnya sangat tinggi, itu mahal sekali ya. Saya pernah baca tapi lupa ya. Itu mahal sekali ya untuk spot iklan 30 detik aja tuh puluhan, mungkin ratusan juta ya. Tetapi era itu sudah selesai. Walaupun TV masih ada iklannya, tapi orang sudah mengalihkan itu ya. Perusahaan sudah mengalihkan anggaran belanjanya dari TV dari mass media ke yang sifatnya targeted ya, yang sudah tertarget melalui apa? Misalkan sosial media. Nah, munculnya apa? Tren sekarang ini, many to many communication. Nah, ini istilah sangat akademis. Jadi gini, dulu ya perusahaan itu berkomunikasi monolog aja ya. Dia bikin press release, dia bikin iklan koran, TV, majalah. Itu sendiri dia ngomong, kita sebagai konsumen hanya melihat, menerima ya. Kemudian apakah itu salah? Ya enggak, eranya mungkin begitu. Tetapi sekarang enggak seperti itu. Komunikasi itu dua arah. Misalkan ya, saya ngecek tadi di Instagramnya, ada satu produk spot aparel olahraga lokal, dia muncul di iklan tuh di Instagram saya. Kemudian saya klik, kebetulan barang yang saya cari ternyata size-nya nggak ada. Akhirnya saya chat tuh dia, kan ada kirim pesannya. Available nggak ukuran? Saya kecil-kecilin ukuran M gitu ya. Nanti kami informasikan Mas. Itu aja udah komunikasi dua arah. Belum lagi kalau saya nanti setelah membeli produk tersebut, kemudian saya puas, saya nggak puas, akan saya tumpahkan di media sosial saya. Sehingga terjadi perbincangan mengenai brand tersebut. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya sekarang. Harus hati-hati pokoknya ya. Karena Ibu Bapak itu nggak bisa lagi, nanti ada penjelasan selanjutnya ya, mengontrol apa yang pengen disampaikan mengenai produk Bapak itu. Oke, meningkatnya consumer touch point. Zaman dulu consumer touch point itu ya di kasir, di supermarket, di kasir dan lain-lain. Sekarang semua titik menjadi touch point. Titik pertemuan antara Bapak Ibu dengan konsumen Bapak Ibu. Artinya apa? Ada consumer journey gitu, ada perjalanan mulai dari konsumen itu mulai mencari produk sampai membeli itu semuanya touch point. Artinya apa? Effort harus lebih banyak. Jadi jangan sampai kita mengalokasikan hanya misalkan sampai pada transaksi. Wah, salah kalau gitu ya. Karena dari mulai nyari aja kita udah ngelihat, misalkan saya tertarik sama, karena saya tahu Bulis misalkan produksi rendang juga di rumah ya.
kemudian diiklankan di sosial media. Begitu saya mau beli, saya lihat ulasannya, wah lama nih Bulis nih misalnya ya. Kirim saya pesen seminggu, dikirim seminggu kemudian tapi beda bulan gitu. Dari situ aja udah touch point ya. Apakah saya akan meneruskan mencari rendangnya Bulis? Ya 50-50 ya. Artinya be careful gitu. Kemudian yang terakhir, selanjutnya adalah personalisasi digital. Nah ini lebih kepada aspek teknikal ya. Karena sekarang Bapak Ibu silakan ngecek handphone masing-masing, buka satu website, pasti iklannya beda-beda tergantung apa yang pernah di search. Kalau saya sering search sepeda, ya muncul sepeda semua. Kalau searchnya misalkan pakaian dalam, ya nanti munculnya udah di pop up iklan kita tuh gambar celana dalam lah segala macam. Jadi ya gitulah targeted targeted marketing ya. Dan ini pembahasannya sendiri, ini beda lagi. Kemudian hilangnya kontrol terhadap brand message seperti yang tadi saya bicarakan. Kita mau ngasih tahu bahwa kecap kita nomor 1 itu mah tahun 1930 Bapak Ibu. Sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Ini mungkin ada yang pernah nggak kasus Eiger ya, salah satu produk outdoor yang sangat terkenal dari dalam negeri ya, dari Bandung. Jadi Eiger itu beberapa yang terlalu, saya nggak tahu ini bisa konyol begini, saya nggak ngerti caranya. Jadi ada salah satu konsumen Eiger membeli kacamata. Dan dia review tuh kacamata, dan reviewnya review jujur yang sebenarnya cenderung membagus-baguskan Eiger gitu, murah, maksudnya harga nggak terlalu mahal, kualitas bagus, tetapi review ala-ala gitu ya, review user ya yang nggak punya tool lengkap dan lain-lain, tapi diposting di YouTube dan mendapatkan respon bagus. Tetapi tahu nggak apa yang terjadi? Jadi tim legal atau apa, nanti dicek lagi ya, mengirim surat kepada si YouTuber ini agar men-take down tanpa tereng-aleng-aleng, agar men-take down postingannya karena satu, dilakukan dengan tidak profesional, mengurangi eksklusivitas barang katanya, dan lain-lain. Wah, itu ramai sekali di internet. Dan apa yang terjadi itu dimanfaatkan oleh kompetitor. Kompetitor langsung melihat, wah, dia malah bikin surat peringatan, kalau dia malah bikin surat anjuran. Bebas mereview produk kami. Apa yang terjadi? CEO-nya sampai minta maaf berulang kali di sosial media. Dan itu mahal cost-nya. Sekali lagi, hati-hati dengan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, ini perilaku Eiger ini bisa menjadi contoh kasus nanti buat pelajaran sih lumayan ya, buat kasih ke anak-anak. Tetapi mungkin pahit buat Eiger, dan yang paling pahit ya terutama legal staff-nya yang kemungkinan mungkin udah pindah bagian atau sudah pindah kerja ya. Itu konyol sekali. Dan pengalaman pengguna, customer experience memainkan peranan penting dalam digital brand. Kita melihat Amazon, kita tahu bahwa ini Amazon adalah menjual A sampai Z, semuanya ada, walaupun dulu awalnya sebagai toko buku. Ketika kita melihat Google, kita tahu Google itu menyediakan platform untuk apapun yang kita mau. Dan kita melihat Apple, kita tahu kualitas yang sudah ditawarkan. Dan brand itu sebagai simbol budaya, Bapak Ibu. Jadi jangan menganggap remeh merek yang Bapak Ibu keluarkan, yang Bapak Ibu bikin. Karena mana tahu ya, ketika dilakukan dengan strategi yang tepat, momentum yang tepat, dan juga berhasil mendapatkan konsumen yang pas ya, jadi simbol budaya dari merek Bapak Ibu. Kita tahu ada Korean Wave, kita tahu kopi ini sekarang udah jadi budaya ya. Mungkin dulu orang hanya kenal Starbucks ya sebagai tempat nongkrong, sekarang gerai-gerai kopi ada di mana-mana. Dan juga untuk pesepeda ya. Nah, Rodaling juga memanfaatkan ini untuk membudayakan bahwa sepeda-sepeda mereka itu cocok buat yang mau serius atau mau santai. Nah, itulah tren yang harus diperhatikan dalam hal isu branding di era digital. Nah, bagaimana dengan packaging itu sendiri? Nah, tadi Pak Rifni udah cerita banyak ya, fungsi packaging awalnya kan sebenarnya untuk mengemas produk kita ya, biar nggak hancur, biar gampang ditransport, biar ya istilahnya biar sampai di tujuan utuh ya dalam satu bagian gitu, nggak tercerai-berai. Tetapi sebenarnya kita tahu bahwa packaging itu adalah salah satu effort kita untuk mendiferensiasikan produk kita yang kita tawarkan kepada konsumen. Sekali lagi tadi saya sebutkan bahwa packaging itu atau kemasan menjadi titik, kadang-kadang sering menjadi titik pertemuan pertama produk Bapak Ibu dengan konsumennya. Packaging itu karena perannya sangat penting,
ya dia berperan sebagai salesman yang diem sebenarnya. Salesman itu packaging ya, diem di supermarket. Wah, kita langsung tertarik nih, misalkan Bapak Ibu sering lihat kan kalau belanja di supermarket ya, begitu ada kemasan apa namanya deterjen baru yang kelihatannya incelong gitu ya, yang stands out, yang apa dengan sedikit logo new product diskon dan lain-lain, langsung tertarik, langsung nyamperin itu. Oleh karena itu akan mendorong strateginya mau kayak gimana. Dan ini juga terkait dengan distribusinya seperti apa. Kalau packagingnya kayak misalkan tadi disebutkan Pak Rif nih yang sangat solid, ya tentu nggak masalah dong ditransport dengan ditumbuk-tumbuk dalam stek gitu ya, dalam peti. Bagaimana kalau produknya fragile? Bagaimana kalau produknya itu dalam kemasan yang ringkih, yang memang harus one hand dipegang? Nah, itu kan berpengaruh terhadap strategi distribusi produk Bapak Ibu. Dan terakhir adalah ya brand sebagai packaging sebagai sarana komunikasi ya. Dari kemasan kan kita tahu nih orangnya serius nggak bikin gitu ya. Dari kemasan itu kita tahu kandungan gizinya. Dari kemasan itu kita tahu kualitas barangnya. Paling nggak seperti itu. Oke, jadi dalam packaging itu sebenarnya apa sih ya? Sebenarnya adalah bagian dari brand elemen gitu ya. Di dalamnya ada brand elemen itu ada package ya, kemasan, ada logo, simbol, jingle dan lain-lain. Sebagai pembeda produk Bapak Ibu dengan kompetitor lainnya. Bisa juga berupa tulisan ya, jadi nggak mesti. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada kucing di meja saya. Nah. Oke, gimana sih kemasan ya? Dulu itu cuma sekedar melindungi. Sekarang perusahaan itu berkomunikasi. Bapak Ibu tuh berkomunikasi dengan pelanggan Bapak Ibu dengan kemasan yang merupakan salah satu bagian dari strategi branding. Dan sudah terbukti ya bahwa terdapat hubungan yang kuat antara atribut fisik dari kemasan ya dengan pesan yang ingin disampaikan oleh brand atau perusahaan Bapak Ibu. Nah, itu ya. Jadi ketika kita beli kopi ya, saya paling sering tuh beli kopi, saya nggak suka kopi bermerek ya, kadang saya browsing dari Tokopedia atau Shopee, saya beli kopi-kopi yang handmade dari ya UMKM pasti ya. Dan begitu kita terima kemasan kopinya, benar-benar lux gitu ya, serius gitu ya, mungkin ya harganya 5.000 atau 10.000, tapi dari situ kita tahu bahwa these guys must be serious ya in preparing the food. Dan kita langsung merasa terikat gitu. Wah, ini pas nih. Dan gitu juga begitu dites kopinya rasanya enak. Udah cocok. Jadi pelanggan setia saya. Setiap bulan beli 100.000, 200.000 untuk kopi ya. Nah, tadi ini udah saya sebutkan ya sebagai titik pertama kontak, mengkomunikasikan produk dan positioning. Nah, kemasan ternyata bisa menjadi salah satu strategi dalam menempatkan produk Bapak Ibu di benaknya para konsumen. Seperti tadi saya bilang ya, itu kopi yang saya nggak sebut merek dulu ya, yang saya beli tiap bulan dari Shopee itu di benak saya udah pas gitu ya. Artinya apa? Ini kopi yang harganya pas, nggak mahal, nggak murah, rasanya juga bersaing dengan kopi-kopi branded. Dan yang ketiga apa? Dari situ saya bisa paham ya, saya melihat kemasannya ya sederhana tapi hitam pekat gitu ya, melambangkan bahwa ini kopi jreng gitu ya. Kalau bungkusnya hitam kan kelihatannya mantap gitu. Dan terakhir adalah representasi dari brand statement. Apa tuh brand statement ya? Sebenarnya produk Bapak Ibu, spesifik kali Ibu ya, Bapak Ibu ya yang sebagai pemegang brand itu mau ngapain sih sebenarnya? Mau meraih konsumen seperti apa sih? Kemudian ini targetnya apa sih yang ingin didapatkan, value seperti apa sih yang ingin diberikan kepada konsumen? Oke, bagaimana dengan desain dari kemasan tersebut ya? Nah, ini pendekatannya ya. Ketika Bapak Ibu mau mendesain package atau kemasan Bapak Ibu, ada berbagai pendekatan yang mesti dipertimbangkan gitu ya. Mungkin sebagian udah pada tahu ya, atau mungkin sebagian belum pernah, silakan disimak dulu. Dan ini adalah pendekatan yang sangat basic ya. Jadi saya nggak berbicara tentang teknis bagaimana membuat kotak ABC gitu ya. Ya dulu saya pernah kerja di bagian graphic design ya, sedikit banyak. Jadi aware sebenarnya graphic designer itu cuman mendengarkan apa yang disuruh oleh kliennya ya. Ini ubah ke kiri, ya kita ke kiri aja. Ke kanan, warna hijau. Terakhir kita kasih masukan. Bapak Ibu, ini kalau kita kasih warna ini agak kurang bla bla bla.
Bisa mutusin nggak kita? Enggak, yang mutusin ya mereka, walaupun kita kasih saran gitu. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan. Yang pertama, kemasan itu punya peran sebagai branding dan rebrand. Kalau Bapak Ibu seperti saya ini orang lama nih ya, saya lahir tahun 79, berarti 40-an. Pasti pernah ingat pasta gigi Darky namanya ya. Darky sekarang namanya jadi Darlie. Jadi brand ini mampu secara sukses gitu ya, bermetamorfosis, mengubah dari kemasan Darky yang warnanya hitam kelem dan serem ya malah ya, menjadi Darlie yang tersenyum gitu. Tapi dilakukan dengan cerdik gitu ya, tanpa menghilangkan konsumennya gitu. Dan ini bagian dari rebrand dari si merek Darlie. Ini salah satu contoh sukses. Ya mungkin karena kita masih baru ya, belum berpikir ke arah rebranding, tapi Bapak Ibu harus ingat ya, wajib ingat bahwa semua produk itu memiliki yang namanya product life cycle ya. Product life cycle itu ya ada masanya, nggak mungkin ke atas dan juga nggak mungkin terus-terusan ada di bawah, akan berputar gitu. Mulai dari development, kemudian progress sampai pada titik paling atas puncak ya, kemudian akan turun. Nah, salah satu contoh yang berhasil menjaga siklus produknya selalu bagus adalah Coca-Cola ya. Kita tahu Coca-Cola dari tahun berapa masih begitu-gitu aja. Dia pintar memainkan kemasan, terutama dalam iklannya, untuk membuat konsumen selalu aware dengan produknya. Oke, mungkin bisa di-mute dulu ya. Pak Iqbal, bisa Ya. tolong dipercepat, Pak? Oke, lanjut ya. Kemudian berpikir juga audiensnya siapa sih? Bapak Ibu bikin kemasan untuk siapa pelanggannya? Dan juga sektornya seperti apa? Karena kita tahu bahwa sektor makanan, sektor fashion itu punya kesepakatan ya, punya estetika yang biasa diterapkan pada sektor tersebut. Mungkin bisa di-mute dulu Bu, yang ini. Oke, nih langsung aja contoh. Misalkan sabun ya. Konvensinya, kesepakatannya adalah sabun itu biasanya warnanya putih untuk melambangkan beauty ya, estetis, melambangkan kemurnian. Kopi itu biasanya berwarna coklat, kemasan, bisa putih ya, bisa juga hitam di antara ketiga itu. Dan dikasih segel antioksigen untuk menandakan bahwa kopinya selalu seger. Dan untuk fashion misalkan kayak stocking dan kasaki selalu menggambarkan sesuatu yang sifatnya eksotis gitu. Artinya Bapak kalau dipakai Bapak Ibu akan kakinya jadi bagus gitu misalnya. Ini konvensi ya. Jadi jangan sampai kita bikin ya bisa sih nyeleneh ya, bisa nyeleneh, tapi beritakan harus baik-baik ya. Jangan sampai tadi saya bilang kemasan kita adalah one hit wonder. Hari ini boom, besoknya hilang. Karena apa? Karena inovasi itu gampang ditiru Bapak Ibu. Inovasi selalu gampang ditiru. Yang sulit ditiru adalah mempertahankan inovasi terus berputar ya. Oke, kemudian tujuannya apa sih? Bikin package ya. Ya sebagai misalkan Coca-Cola 500 ml, air minum 200 ml, untuk storage, untuk preservation ya, kita tahu kemasan sarden itu mampu mengawetkan sarden berapa tahun, kemudian sebagai perlindungan terhadap produk tersebut. Dan juga niatnya mau ngapain kita bikin ini, apakah untuk awareness, untuk memotivasi orang untuk beli, atau sekedar untuk mengingatkan bahwa dulu produk ini selalu ada gitu ya. Contohnya misalnya Coca-Cola ya, kita tahu Coca-Cola dari dulu kemasannya gitu-gitu aja. Tapi Coca-Cola setiap beberapa tahun selalu mengeluarkan edisi khusus untuk mengingatkan lagi bahwa lifestyle dari Coca-Cola ini patut jangan sampai dilupakan gitu ya. Dan ini selalu jadi collector edition. Kemudian lingkungan retail. Bapak Ibu mendesain package ya, kemasan ketika ditaruh di supermarket, wah ini luar biasa. Lihat aja nih contoh ilustrasi sederhana ini, warna-warni, bagaimana menariknya. Bagaimana supaya orang mau mendampingi kemasan Bapak Ibu ya. Nanti ada strategi push dan pull, ini mungkin akan kita bahas lain-lain lagi. Dan packaging kita ini arahnya mau kemana sih? Untuk siapa? Apakah untuk kemasan untuk masyarakat lokal atau untuk go internasional suatu saat? Artinya apa? Jangan sampai kemasan yang kita desain misalkan nggak sesuai dengan aspirasi atau hal yang biasa diterapkan yang menjadi norma dan lain-lain di masyarakat tersebut. Dan perusahaan-perusahaan multinasional itu mendesain kemasan itu selalu berpikir ke depan ya, artinya multi lintas geografis, lintas budaya dan lain-lain. Ini ada contoh-contoh, ini contoh persepsi saya aja ya, mungkin Bapak Ibu bisa setuju bisa enggak. Tapi ini hanya sekedar untuk diskusi aja ya. Ini ada contoh misalkan kopi, judulnya kopi ngocok gitu ya, di dekat rumah saya, dekat Binus juga ada gitu ya.
Mungkin menarik gitu ya, menarik sebagai apa pertama kali dengar gitu ya. Tapi apakah orang siap konsep ini gitu? Anak muda ya mungkin, tapi yang lain-lain mungkin bagaimana? Atau juga ada kopi apa yang disebutnya nih ya, saya juga bingung bacanya ya. Apakah yakin akan mengglobal gitu? We don't know ya. Tetapi tentu sebagai penarik perhatian mungkin dia sukses gitu ya. Untuk kan kita perlu sesuatu ya untuk menggoncang pasar dulu ya. Apa ya, bisa dari segala macam tergantung strateginya ya. Tapi ini akan menjadi perhitungan juga ke depannya seperti apa. Kemudian kemasan kita mau luxury atau mungkin value. Kalau luxury kita ingin menampilkan bahwa kemasan kita, produk kita memang barang yang luxury. Implikasinya adalah ya kemasannya harus lux. Jadi barang bagus dibungkus dengan kemasan yang bagus. Ya tentu ada cost di sana ya. Begitu juga dengan value. Apakah kita mengejar value? Value itu bukan berarti murah ya, tetapi sesuatu yang bisa diconsider, dianggap oleh konsumen bahwa itu dari uang gitu ya. Oke. Ini ada contoh kasus menarik ya, Tropicana ya, ketika Tropicana tahun 2011 itu mengubah kemasannya dari kemasan lama menjadi kemasan baru. Apa yang terjadi? Diprotes habis-habisan oleh konsumennya. Dan Tropicana ini di Amerika penguasa pasar jus ya. Kalau kita kan Tropicana lebih identik dengan Tropicana Slim. Gara-garanya apa? Konsumen nggak tahu lagi nyari Tropicana karena biasa ngelihat jeruk yang ditusuk oleh sedotan. Dan Tropicana dari dulu nggak pernah bikin ide bahwa dia adalah jus. Tropicana idenya adalah jeruk yang langsung diminum dalam kemasan. Dan tahu nggak berapa biaya yang harus ditanggung untuk mengubah ini dan berubah menjadi kemasan lain? Puluhan, mungkin bisa ratusan juta dolar ya. Luar biasa efeknya. Nah, pendekatannya kayak gimana sih ya? Mendesain itu bisa melalui singkatan visual atau shorthand ya. Di situ ada signifier dan ada signified. Kita melihat apel, kita tahu apel itu atau buah dan lainnya identik dengan produk jus. Kemudian dikasih daunnya segar, warnanya kinclong, kayaknya tanpa pengawet dan lain-lain. Ini untuk memberikan penanda gitu di produk Bapak Ibu pada kemasan. Kemudian brandingnya kayak gimana sih ya? Misalkan kayak air ya, produk kategori misalkan air kemasan. Air kemasan itu tadi ya seperti saya tampilkan di awal, perbedaannya adalah di kemasannya. Karena air isinya sama gitu ya. Walaupun ada yang klaim lebih enak rasanya, lebih segala macam. Ya mungkin tipis ya. Karena pada hakikatnya sebenarnya air itu produk yang low involvement ya. Low involvement itu kita nggak mikir banyak. Misalkan Bapak Ibu haus, aquanya habis, ada ades, apakah Bapak Ibu akan pindah warung atau mencari nunggu sampai aqua ada? Enggak ya, dia langsung pilih aja gitu. Tetapi ketika pilihannya ada, wah bisa jadi kemasan akan menarik orang untuk yang baru, untuk pilih yang baru maksud saya. Point of difference, pembeda gitu ya. Ini adalah satu contoh ya bahwa ada satu kasus di Thailand, dia bikin kaos yang bergambar seperti produk-produk di pasar ya, misalkan yang biasa ditemuin di supermarket, misalkan kayak gambar sayur, daging, jus, cookies ya, dan desainnya itu dibuat berdasarkan kemasannya. Misalkan gini, gambarnya gambar kol nih ya, kan kol disebut ini kemasannya, ya dia kemas seperti ini kaosnya. Ini mendapatkan penghargaan untuk inovasi dalam kemasan ya. Packaging dan personality. Nah, jangan menganggap remeh kemasan Bapak Ibu dengan logo atau gambar-gambar yang ada di kemasan tersebut ya. Bahwa konsumen itu mengasosiasikan kemasan atau brand itu dengan kepribadian. Di Amerika Quaker ini sangat kuat ya personalitinya, bahwa makna yang dibawa adalah ini adalah produk yang jujur, karena orang-orang Quaker itu jujur ya. Orang yang fair terhadap petani, orang yang membuat barang dengan sungguh-sungguh sehingga orang punya keterikatan emosional gitu. Sama halnya seperti Bapak Ibu melihat kemasan bukan Lifebuoy ya, Blue Band di mana kemasan itu ada gambar anak kecil lagi gigit roti ya, lagi mangap itu kuat loh personalitinya, bahwa Blue Band ini menemani anak Bapak Ibu untuk tumbuh besar. Bahkan kita mungkin generasi Blue Band juga ya, dengan roti pakai gula pasir mungkin ya. Oke, kemudian teknik persuasinya seperti apa sih? Kita sebut dengan retorika ya, ada yang namanya ethos, logos, dan pathos. Ethos itu siapa yang menyampaikan? Nah, brand personality-nya. Kalau Blue Band ngomong tentang ini, ya kita langsung identik dengan margarin, kemudian margarin sehat, margarin enak, margarin untuk masak, dan lain-lain. Dan logos, alasannya siapa? Dan kasih tahu di dalam
kemasan margarin itu mengandung vitamin B kompleks dan lain-lain. Kemudian daya tarik emosionalnya ya, gambar si anak itu. Kita sebagai orang tua lihat anak, wah kita pengen ngasih yang terbaik. Sama halnya kemasan kopi yang tadi saya ceritakan ya. Dia kasih gambar warna gelap, dikasih gambar biru ya, bukan gambar biru, gambar bunga. Kita langsung tahu, wah dengan tulisan kopi kita mana ya. Kopi Bali ya. Bali identik dengan ada bunga di penarinya di kupingnya itu ya. Kita langsung terkoneksi gitu. Bisa juga pendekatannya melalui ya kasih tahu aja informasi namanya, misalnya ada produk namanya vitamin well ya. Kasih tahu informasinya, reload, bisa atau menggunakan pendekatan humor. Ini contoh yang saya ambil dari salah satu produk ya, ini di Amerika sih ya. Saya mau ngambil yang di sini, mungkin nanti contoh malah gak enak saya ini. Oke, saya ambil yang di luar aja. Jadi ada merek namanya Handmade Damn Handsome ya. Wah, ini produk yang sangat pede banget gitu ya. Dan bahasanya jenaka gitu, tapi nggak membuat orang membuli gitu ya. Ini kalau bahasa Indonesia kalau diterjemahkan ya, buatan tangan ya, buatan rumah maksudnya. Damn handsome, keren deh pokoknya gitu ya. Dan kita tertarik dengan warna hitamnya itu. Kemudian yang terakhir tadi sudah dibahas oleh Pak Rifni bahwa kemasan itu bisa sebagai proteksi, sebagai atribut dan sebagai experience. Dan melindungi ya, misalkan ada TV mereknya Bell ya. Kardusnya itu bisa di kantong juga dan dikasih gambar-gambar yang melambangkan emosi orang. Atau kemasan pizza dalam bentuk loyang. Atau kemasan makanan ringan dalam bentuk hewan-hewan dan lain-lain. Jadi ada atribut dan ada pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan, oleh konsumen ketika membeli dan memegang dan melihat dan merasakan kemasan Bapak Ibu. Oke, kita sudah sampai pada slide terakhir. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Iqbal, sangat-sangat menarik materinya ya. Seandainya kita punya waktu banyak, mungkin di waktu yang akan datang insya Allah ya kita buat offline jadi lebih seru lagi, materinya lebih banyak lagi yang bisa kami sampaikan. Baik, saya ambil kesimpulan bahwa branding adalah proses memberi nilai terhadap suatu organisasi, perusahaan, produk, atau layanan dengan cara menciptakan dan merek sehingga merek tersebut bisa melekat dalam benak dan pikiran konsumen. Ketika kita memulai sebuah bisnis, branding produk menjadi hal yang penting untuk kita lakukan pertama kali. Dengan perencanaan produk branding yang baik, kita bisa membuat produk yang melekat di hati dan benak pelanggan sehingga mengundang mereka untuk terus membeli produk kita. Nah, kemudian kalau untuk contoh branding tadi ada banyak merek yang diulas oleh Bapak Iqbal, mungkin kita juga masih ingat belum lama ini terjadi kehebohan waktu diluncurkan BTS Meal oleh McD, sehingga orang rela antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan sarapan yang isinya sebetulnya nggak jauh beda daripada nugget juga gitu ya. Tapi orang rela. Bahkan saya pikir dengan branding BTS ini yang disukai oleh generasi muda, bahkan juga ibu-ibu juga ikut-ikut ya. Dia jualan sendal jepit pun istilahnya dengan branding BTS pasti dibeli juga, akan ngantri juga. Jadi yang terkuat adalah branding. Tapi jangan lupa bahwa selain branding, yang terpenting adalah kualitas. Itu nomor satu. Jangan orang seperti Pak Iqbal bilang tadi, muncul hit langsung hilang. Karena apa? Karena orang kecewa begitu mendapati kualitasnya tidak seperti brandingnya. Demikian mengenai branding. Kita mungkin akan menjelaskannya nanti. Saya mau menyapa, terima kasih ada Ibu Ratu Ilma dari IWAPI Kabupaten Bogor. Kehormatan bagi kami Ibu berkenan hadir. Juga teman-teman tadi yang bergabung belakangan, saya lihat juga nih ada produk dari Asada Kitchen, ada betul emang dari sananya belum dikeluarin. Namanya kerudung ini kan yang ini berbahan nature moderator. gitu ya dan lain sebagainya. Terima kasih sudah hadir. Pak Baik, sebelum Pak masuk juga ke itu. sesi tanya jawab, saya akan mengundang Bapak Edison. Ini Bapak Edison ini yang memungkinkan acara ini terjadi atas bantuan beliau sehingga kami bisa terhubung dengan Bapak Camat dan warga UMKM di Kecamatan Megamendung. Kepada Bapak Edison kami persilakan Pak. Sampai setengah 12. Mulainya sih telat nih, harusnya jam 9. Nyanyi dulu Indonesia Raya ini baru setengah 10. Sambutan dari Warek 1. Alah ya. Iya Ibu, mohon maaf.
Silakan Bapak Edison. Oke, kedengaran nggak? Jelas suaranya. Oke, Kedengaran, Pak. baik. Terima kasih Pak Ripni, Mbak Lis, dan teman-teman dari Trisakti, terutama kepada Bu Yulianti bisa on juga di webinar ini. Saya hanya mengucapkan terima kasih atas ilmu pembagian ilmunya, dan juga kami informasikan hanya sebatas baru informasi. Tidak hanya sebatas ini, mungkin akan ada lagi lanjutannya, dan juga kami sedang merancang bersama-sama tim Sinergi Group merancang aplikasi penjualan secara online yang akan berorientasi ekspor. Jadi semua UMKM se-Indonesia bisa bersinergi dengan kita, dari penjualan sampai dengan apa istilahnya pembekalan packaging, analisis penjualan, sampai dengan semua. Yang penting tujuan satu, bahwa bagaimana UMKM kita menasional dan berkembang. Itu yang kita capai, supaya mencapai usaha itu jangan kalah dengan Vietnam. Vietnam UMKM-nya luar biasa. Nah, jadi kita coba, mudah-mudahan sebelum akhir Desember ini bisa launching secara online, dan juga pembinaan UMKM secara online, baik itu dari packaging, dari pengiriman, sampai dengan diterima dan ngebrand lah gitu, mendunia. Mungkin itu yang saya sampaikan sekelumit ini, dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Agus dan Pak Camat yang sudah berkenan terhubung dengan teman-teman Trisakti. Ya, mudah-mudahan ada kelanjutan ke depan. Dan juga dari teman-teman Kecamatan Cisarua juga ada yang gabung dengan kita, karena memang tidak dikhususkan Kecamatan Cisarua, tapi kita ikutkan untuk digabung. Ternyata alhamdulillah juga Bu Ratu dari IWAPI juga berkenan gabung juga. Terima kasih. Mungkin itu saja. Dengan ini mudah-mudahan sinergitas dari UMKM Kabupaten Sakti, khususnya logistik. Karena Pak Ripni juga kemarin sudah ketemu dengan pejabat Pemda yang bisa memfasilitasi untuk itu. Terima kasih semua. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih Pak Edison. Terima kasih Pak Edison mewakili masyarakat adat Puncak. Saya baru tahu nih di Puncak ternyata ada masyarakat adat. Saya kira di Sumedang aja Pak adanya. Kebetulan saya dari Sumedang Pak. Sami Pak Sunda. Baik, alhamdulillah Juliantini dari Ibu Sarinah dari pihak kampus kami untuk melanjutkan acara ini dengan kerjasama Pak. Mungkin nanti insya Allah ada desa binaan ya di wilayah Puncak, entah itu Kecamatan Cisarua ya, untuk melanjutkan ini. Bahkan kalau situasi sudah memungkinkan, mungkin kami offline Pak langsung. Nanti kami juga akan melibatkan dosen-dosen lain Pak, yang insya Allah bermanfaat untuk kemajuan kita bersama ya Pak. Karena UMKM ini menjadi concern kami juga Pak, dari pihak akademisi ya. Insya Allah pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat gitu. Itu concern dari kami. Baiklah, kita akan mulai dengan sesi tanya jawab. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menulis chat. Untuk yang mau bertanya langsung juga bisa, nanti bisa raise hand ya. Saya akan bacakan dulu. Pertama dari Ibu atau Mbak ini ya, Teteh Lia Yuliantini. Mau tanya, memang benar packaging lebih menarik katanya dengan packaging. Tetapi bagaimana menyiasatinya? Karena packaging biasanya menambah biaya. Nah, ini jadi masalah nih Pak. Ya, sedangkan katanya kalau kita naikkan harga jual jadi lebih tinggi, kita naikkan harga akan jadi lebih tinggi dari harga pasaran, sehingga takutnya tidak bisa bersaing gitu. Jadi masalahnya adalah bagaimana mensiasati ini supaya menggunakan biaya. Demikian bisa dengan Pak Rik nih mungkin ini ya untuk packaging. Silakan. Oke, mungkin kalau saya lebih ke bahannya ya. Jadi saya tadi mencoba lagi Bu Lia, terima kasih, bagus sekali. Nanti ada beberapa juga rekan kita yang nanya sama gitu. Memang menambah. Tapi tadi saya lihat ada beberapa baik dari materi saya maupun Pak Iqbal, yaitu sekarang lebih kepada spesifik aja Bu. Jadi umpamanya tadi ada contoh yang barangnya kotak, ya sudah kita carikan bahan yang tadi bahannya itu padat atau kuat, berarti kita ambil yang tadi primernya tidak terlalu bahannya mahal.
ya supaya tadi tidak menambah dari HPH. Jadi kembali lagi kita cari dasarnya saja yang kuat dan tahan, dan tadi kalau ditambahkan ke Pak Iqbal mungkin nanti akan ditambahkan yaitu menariknya dalam arti lebih personal ya. Jadi itu memang kita tetap ada tambahan biaya, hanya sekarang bahwa kalau kita umum ya, bisa umum, dan termasuk rekan saya juga sudah membuat kemasan, itu bisa bukan menekan biaya, tetap menambah tapi meningkatkan nilai tambahnya tadi bahannya. Ya, terima kasih Pak Arif nih untuk Ibu Lia ya. Jadi salah satu bagian dari strategi secara keseluruhan ya. Dia akan tergantung juga dengan produk value yang ingin kita tawarkan kepada konsumen. Jadi kalau misalkan produk kompetitor, terus apa perbedaannya, apa diferensiasinya? Nah, diferensiasi ini akan memberikan keunggulan kompetitif dari produk Bapak Ibu ya, dari produknya, bisa dari prosesnya, bisa dari distribusinya dan lain-lain. Nah, kalau kita sudah meng-aim ya, menargetkan bahwa produk kita harus murah, nah tentu ingin produknya kelihatan lebih rendah gitu ya. Dan kalau memang itu menjadi target, ya pertama, kalau targetnya siapa konsumennya? Kalau target konsumennya orang tua gitu ya, Pak Rifni ya, yang lain-lain masih muda di sini. Misalkan kemasannya yang bisa didaur ulang gitu ya, bisa dipakai lagi kan lebih bermanfaat ketimbang kemasan yang bisa langsung dibuang. Kan targetnya adalah muda, nah anak muda sangat secara psikologis mereka langsung tertarik dengan grafik ya, dengan gambar. Mungkin kita lebih bisa fokus di sana. Artinya sekali lagi harus lihat dulu